Halo teman-teman, kita lanjut lagi yang belajar Spark ini. Aku bakalan jelasin mengenai Databricks Community Edition karena di sini mereka ada menyediakan platform untuk belajar Spark juga. Ya, jadi kita bisa coba akses dari sini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini kalian klik aja, ya. Nanti kalian tinggal isi ini aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian udah isi ini, nanti dia akan kasih captcha, baru kalian isi captchanya, baru nanti kalian dikasih email, baru nanti kalian bisa login ke sini ya. Nah sekarang Learning Spark buku yang kita punya ini, yang ini ya, dia punya file yang bisa kita download ya kan. Kemarin kita juga udah download bareng yang ini ya. Di sini kalian udah punya ini, kalian lihat di notebooknya ya. Ini ada notebook, kita udah register. Nah sekarang kita tinggal import ya. Kalian bikin dulu nih klasternya. Oke, sini kalian bikin klasternya ya, clear cluster. Coba aku lihat aku udah punya cluster enggak ya. Di sini belum ya, aku bikin cluster 1. Ini Learning Spark ya kan. Ambil aja yang dia suggest. Di sini dia minta berapa? 7, berapa ya, tapi ini yang latest kita ambil aja. Instansinya kita create cluster ya. Nanti dia bakalan buat dan kita tinggal import ini aja ya, ini teman-teman copy dulu ya, kita tunggu dulu ya. Ya kalau udah selesai dia nanti akan ada logo warna hijau gini, artinya dia sudah running ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa masukin notebook, bisa attach library, ya kan, dan yang lain-lain. Nah sekarang kita coba lihatin ya. Sini kalian udah punya DBC ini kayak Jupyter Notebook notebooknya ya, tapi dia formatnya punya si Spark. Jadi kalian bisa lihatin di sini ada notebook, ya kan. Kalian pilih ini workspace. Dan sini kalian cari ini import ya. Langsung aja dari URL yang kalian dapat di sini, ya kan. Ini kalian copy, baru kalian masukin ke sini, di paste. Udah, kalian import aja. Ya. Oke. Setelah selesai nanti kalian akan lihat seperti ini nih ya. Kalian buka, ya ini ada yang Python, ada yang Scala gitu ya. Kita pilih yang Python aja. Ini ada chapter-chapternya ya kan. Kalau kalian ingat kemarin kita masih punya yang ini di chapter 3 ya kan. Di chapter 3 kalian punya soal ini ya. Jadi kalian bisa coba pastikan jawaban kalian itu dengan chapter 3 ya. Ya kan, ini ya. Nah, di sini ada dia. Ini example-nya dan ini adalah analisisnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa ngambil datanya dari si Spark itu ya, Databricks datasetnya di sini ada ya. Kalian bisa lihat juga di sini kalau misalnya kalian mau lihat datanya ada juga ya kan, ada default database-nya. Tadi kalian punya di sini kan workspace-nya kalian ini udah ada. Kalian bisa lihat nanti di datasetnya kalian. Oke. Nah, dia ada di Databricks dataset, baru nanti kalian panggil, kalian jalankan. Ini yang kayak kemarin ya, bikin skemanya, terus kalian bisa read dengan skema tersebut. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah ada jawabannya. Jadi kalian bisa cocokkan jawaban kalian nanti. Oke. Nah di sini aku kelarin ini dulu. Ya, kita lanjutin yang kemarin ya. Nah sekarang aku mau jelasin mengenai dataset ya. Dataset ini dia itu strong type ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dataset, dia ada untyped API,
which is dia itu berdasarkan aku coba screenshot ya supaya kita bisa pelan-pelan telaah ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kemarin kan kita udah belajar data frame. Sekarang dataset ini dia structure juga dan ada untype dan juga type ya. Jadi kalau misalnya data frame itu adalah dataset juga ya. Dataset dari row ya. Row itu ya isinya field atau kolom-kolom ya. Tapi kalau dia type dataset, dia itu objek. Dan itu hanya ada di Scala dan di Java. Jadi kalau kita pakai Python dia nggak ada ya. Jadi untuk ini kita bisa skip saja sebenarnya, tapi kalian baca sebenarnya ini gimana. Karena kalau dari Python dia lebih sederhana, hanya pakai data frame karena dia udah optimize. Kalau misalnya kalian mau fallback ke Scala atau Java dan dataset, ya berarti kalian karena punya sesuatu logic yang butuh algoritmik yang agak sedikit berbeda, yang mungkin kalian lebih yakin kalau kalian yang nge-compose sendiri ya. Tapi overall sebenarnya bisa diselesaikan di level data frame. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini, ya kan ini contohnya hanya Scala doang, ya kan, hampir sama, tapi kalian harus bikin ini case class ya. Kalian harus bikin data type baru, ya kan, atau data type bentukan, dan kalian harus convert casting ke situnya. Oke. Nah, ini ada dataset end-to-end sample yang kalian bisa lihat juga ya untuk menggunakan dataset API ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi di sini di yang punya kita tadi di sini ya. Kalau kalian pergi ke workspace, baru kalian masuk ke sini tadi ya. Di sini ada Scala, di sini yang ada contoh data type-nya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini dia ada data type-nya GIS to IoT data, dan dia coba analisa dengan menggunakan strong type ya, kayak gini. Jadi dia nggak pakai untype itu tadi ya, tapi itu berlaku untuk Scala dan Java karena dia memang strong type. Kalau Python kan dia dynamic type. Oke. Nah sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini, mostly kita butuh akan selalu berpikir kita startnya dari data frame ya, karena data frame itu lebih high level, jadi optimisasinya lebih banyak ya. Kalau misalnya kalian lihat ini yang kita sering lakukan ya. Jadi istilahnya SQL, Spark SQL itu di bawahnya dia terjemahkan dari data frame jadi dataset sebenarnya. Kalau dia compile, makin lama makin ke sana makin low level ya, sampai nanti dataset ini kan jadi RDD kan. Kalau kalian udah masih ingat ya kemarin ya. Jadi kalau misalnya enggak, kalian relook lagi yang kemarin-kemarin. Dan ini semua jadi makin lama makin strict. Artinya kita yang lebih pegang kontrol, apalagi di sini ya, primitifnya juga makin kurang ya. Yang ada cuma map, filter, dan yang lain-lain, nggak serich ini. Kalau ini kan dia udah lebih SQL, jadi kalian bisa lebih bisa mengekspresikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Akhirnya kalian ngasih tahu ya kan, kalian mau apa ya kan, bukan kalian dikasih tahu sama si mesinnya gimana cara ngerjakannya step by step algoritmnya. Enggak, kalian hanya deklaratif ya. Jadi kalian hanya kasih tahu, aku mau kayak gini, aku mau select ini from ini, join ini, dan lalala, nanti dia akan terjemahkan sendiri, which is itu yang dilakukan. Kalau bisa tidak sampai nyentuh ke RDD, jangan sampai ke RDD-nya gitu ya. Oke, ini dia. Oke, nah sekarang underlying engine-nya kita harus tahu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau di Spark itu ya kan, ini adalah gambaran besaran dari si Spark itu, gimana dia cara mengoptimisasi ya, supaya kalian tahu internalnya sepertinya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau optimisasi udah lebih gampang ya, jadi nggak kayak blind gitu ya. Jadi kalian tahu, oh sebenarnya di belakangnya dia seperti ini gitu ya. Jadi kalian nggak salah pakai, dan kalau misalnya ada masalah kalian tahu ngetrace masalahnya itu ada di mana di Spark-nya. Oke. Nah, jadi kalau yang ini
Ini adalah consumer ya. Jadi dalam artian ini adalah tools-tools yang digunakan untuk mengakses data lake atau big data platform kita. Ya kan, ini consumer ya. Nah, di sini dia adalah konektornya. Kita mau pakai apa, JDBC atau JDBC ya, ODBC gitu ya. Tapi sekarang itu orang bakalan improve dengan Aeroflight namanya. Ya kan. Nah, yang kemarin kita lakukan adalah kita bikin aplikasi ini ya. Tapi kalau misalnya dia aplikasi yang lain atau BI atau yang kayak Snowflake ini kan data warehouse, ini adalah ETL, dia bakalan ngaksesin dengan ini. Tapi kedepannya lama-lama dia bakalan pakai ini yang lebih high performance, Aeroflight ya. Kalau misalnya kalian Aero ya flight ya gitu. Nah, di sini kita baru mikirin yang namanya ini cluster kita ya. Cluster kita ini kalau kalian lihat di sini ya. Cluster kita ini terdiri atas ya. Sini Sparksicle engine-nya terdiri dari Catalyst Optimizer dan Tungsten ya. Tungsten ini untuk ngatur memori ya. Catalyst Optimizer ini untuk nge-optimize query kita. Oke. Jadi sama seperti kalian misalnya tahu kalau misalnya database itu ya, database itu kan ada query planner gitu ya, kalian pasti udah tahu itu, dan ada storage, dan kalian juga harus manage resource dalam artian file, memori ya kan, dan CPU dan yang lain-lain gitu ya. Jadi sama seperti konsep yang kemarin ya, big data itu apa? Scalable compute ya kan, untuk ngitung, scalable storage ya. Kalau misalnya di cloud berarti ini storage-nya unlimited ya kan, theoretically, dan compute-nya ini elastic. Jadi kalau nggak perlu mati ya kan, jadi kalian bisa saving more dollar gitu ya, ya kan. Jadi gak stres nanti CFO kalian nengok tagihannya, wah ini ngapa nih big data bikin masalah mahal gitu ya, terus nggak ada value-nya lagi ya. Jadi habis itu di sini adalah compute-nya, di sini adalah storage-nya ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi lebih dalam ya, karena kita kan nggak mau hanya sampai dasarnya aja di bawah gitu ya. Kita coba masuk lagi ke dalamnya. Nah, di Catalyst Optimizer itu kalian bisa lihat ada beberapa hal di sini ya. Ada analisis ya kan. Begitu kalian bikin SQL select ini itu nanti akan diparsing, diubah ke logical optimization sama physical planning ya. Kalian lihat ini deh ya. Oke, nah di sini ini adalah dibikin di Python, ini adalah di SQL ya. Biasanya orang lebih nyaman pakai ini ya. Kalau misalnya data analis yang bikin BI atau business user biasanya lebih suka pakai SQL. Kalau misalnya yang data scientist, data engineer biasanya memakai ini ya. Tapi sarannya sebenarnya kalian mulainya dari sini gitu. Kalau misalnya bisa dibahasakan dengan ini ya kenapa enggak, karena dia deklaratif. Tapi harus di maintain, jangan sampai SQL-nya banyak banget nggak terstruktur dengan benar ya. Nanti gimana cara ngestrukturisasi SQL nanti aku coba jelasin. Ya. Nah, di sini kalian punya SQL ini apa? Abstract syntax tree ya, kalau misalnya kalian tahu compiler ya. Jadi dari sini ya, dari statement kalian ini nanti dia di-compile atau dari data frame, data set ya. Nanti dibikin jadi logical plan ya. Logical plan itu dalam bentuk ya graph ya, graph, terus dia kan itu kan tadi jadi tree kan ya. Ini AST ini kan kalau misalnya kalian mau kepanjangannya abstract syntax tree ya. Ini untuk teknologi compiler ya. Logical plan ini dianalisis, dioptimize ya. Jadi nanti dia akan melakukan intelligent optimization ya, kayak virtual machine yang dioptimize, baru nanti dia dioptimize, baru bikin physical plan ya.
Physical plan itu udah ngomongin tentang node. Dia nanti di deploy di mana, berapa core yang dipakai. Jadi dia udah hitung cost-nya ya. Dia punya model untuk hitung cost. Dari situ nanti di select physical plan-nya, karena at the end logical plan ini harus diterjemahkan ke physical plan. Sama kalau misalnya kalian punya desain ERD atau objek atau kelas diagram, at the end kalian harus mikirin nanti ngedeploy-nya gimana, kayak microservice dan lain-lain kan harus mikirin deployment yang optimize untuk itu gimana supaya round trip-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi setelahnya kan trade off ya, jangan sampai kalian pisahin semua bisa lama ya, nanti misalnya crash satu jadi ribet ya. Jadi kalian punya logical things ya, logical architecture dan physical gimana cara ngedeploy. Ya kan, kalau logical ini kan lebih ke gimana pemodelan ya. Pemodelan ya istilahnya kalian kan punya tree ya kan, atau kalian punya data structure graph ya kan, nanti ini dioptimize ya kan. Gimana caranya nanti dia dioptimize sampai nanti dia di generate code dan masuk ke RDD ya. Nanti kalau misalnya kalian lihat dia punya physical plan-nya kayak gini. Oke. Nah di sini kalian bisa lihat kalau dia sudah selesai, ya kan? Ini tadi udah dijalankan. Kalian tinggal ketikkan yang tadi ya. Ini kan kita punya blocks df ya, blocks df dot explain ya. Nanti kalian akan dikasih tahu gimana execution plan-nya. Oke. Nah coba ya. Explain. Oh wait. Oh ini dia pas kan? Oh ini dia skala ya. Coba aku ngambil yang Python ya. Kalau skala dia berarti ya ini. Berarti ini T-nya kecil ya. Bedanya nggak terlalu banyak sih sama Python. Ya ini dia ada logical plan-nya ya kan. Ini logical plan, di-analyze, baru di-optimize, baru physical plan, baru nanti di-deploy gitu ya. Jadi dia sederhananya kayak gitu. Ini dia, sama seperti yang model MNM. Oke. Nah, jadi kalian kalau misalnya lihat ini ya. Ini menarik nih. Kalau misalnya kalian pikirkan gimana sampai code kalian itu yang SQL itu di-compile sampai dia nanti di deployment-nya, kalian nggak perlu mikirin gitu. Yang perlu mikirin itu hanya si Catalyst Optimizer-nya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi yang di sini dia ngefilter dulu baru ngejoin ya kan. Dia kan dari sini nih, ya kan. Kita ngambil dari events table sama user table, ya kan. Ini file, ini bisa dari database ya kan, baru di join, baru di filter. Nah, inilah adalah logical plan ya. Kalau sama kalian lihat tadi yang di sini ya kan, dia kan ada kalau misalnya kalian lihat di sini dia select baru apalagi ada apa? Ini kan ngambil dari tabel bla 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 gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan optimisasi yang dilakukan sama langsung sama Spark-nya ya. Keren ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini dari events file, dari user table, di join. Nah nanti physical plan-nya dia akan ngubah bentuknya si logical ini ya, diubah gitu ya. Scan event baru scan user. Nah kalau kalian lihat di sini ini dituker letaknya. Karena kalau misalnya kalian tahu user itu banyak ya, pasti difilter dulu lebih bagusnya kan, supaya nanti datanya nggak terlalu banyak yang keluar gitu. Jadi kalian ngefilternya di level database ya kan, baru nanti hasilnya yang udah lebih sedikit itu yang digabungkan dengan scan event ya. Setelahnya itu baru ini udah dioptimize scan-nya, optimize ininya. Jadi kalau misalnya kalian punya file di S3 gitu ya, misalnya file Parquet ya kan, kalian juga punya tabel user ya kan. Misalnya kalian anggaplah misalnya di Cassandra atau CockroachDB atau yang mana lah yang scalable lah ya, atau Aurora ya kan. Nah di sini kalian bisa punya ini nanti akan difilter dulu pakai SQL, itu namanya query pushdown ya. Jadi diambil dari sini, jadi tinggal datanya nggak terlalu besar lagi dan dia dioptimize
untuk spesifik teknologi database-nya. Dari Parquet juga misalnya dia punya S3 Select, nanti dia pakai itu sendiri. Kalian nggak perlu mikirin, otomatis, dan nanti di scan hasilnya tinggal sedikit ya, dan di join lebih gampang. Karena kalau misalnya kalian ingat yang kemarin ada yang narrow ya, ada yang deep ya, shallow sama apa ya, deep shuffle, yang shuffling itu ya, yang kemarin itu kalian ingat nggak? Yang ini. White sama apa? Yang kalian kemarin itu. Masih ingat nggak? Nih, narrow dan white transformation. Ya, kalau narrow dia kayak gini, ya kan? Jadi nggak banyak perpindahan data ya. Jadi setelahnya kalau misalnya kayak group by ini, join gitu. Nah, itu pasti banyak perpindahan data kayak gini. Nah, ini ya, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, intinya kalian harus bisa lebih jeli sebenarnya ya. Misalnya kalian nggak apa, kalian harus lihat juga nanti deploymentnya atau dia masuk ke node yang mana itu juga punya masalah ya. Karena misalnya ini ada di komputer A atau di node A, ini ada di node B, ini ada node C. Berarti ini adalah apa? Network ya. Ya, jadi itu ini namanya shuffling. Jadi artinya yang dari sini dipindahin ke node yang lain supaya dia bisa di-join, ya kan? Baru yang ini gimana? Nah, ini bayangkan ini round tripnya gede banget. Kalau misalnya kalian 1 tera kalian bawa ke tempat yang lain, nah mending kalian join dulu gitu kan. Nah, itu udah dipikirin sama si Spark-nya, which is itu adalah katalis optimizer-nya ya. Jadi dia udah pinter. Nah, dengan kayak gitu nanti query kalian dengan meningkatnya teknologi dari si katalis optimizer-nya, dia makin diimprove, otomatis nanti query kalian lebih cepat ya kan, otomatis. Karena kalian hanya ngurusin di high levelnya. Sama kalau misalnya kalian ngoding langsung ke assembly mesin, kalian harus milih-milih instruction setnya untuk masing-masing CPU. Ya, kalau dengan kayak gini kan kalian tinggal definisikan misalnya di Java gitu ya, Java ini kelas apa segala macam. Nanti yang dioptimize itu ke mesin code-nya itu JVM-nya. Ya, jadi manage language itu ada kekurangan, ada kelebihannya, gitu ya. Jadi kita harus tahu kita pakai yang mana, gitu ya, supaya kita tahu apa yang perlu kita manfaatkan, apa yang perlu kita hindarkan, gitu ya. Jadi itu mungkin untuk sekarang nggak terlalu banyak coding ya. Kalian bisa coba-coba yang di sini juga. Di sini banyak sampelnya ya yang aku udah tunjukkan. Nanti kalian coba-coba bikin workspace atau coba-coba yang lain yang sebelum-sebelumnya kan masih ada ya. Kayak misalnya M&M count ini ya kan, kalian bisa jalankan juga. Nah, di sini kalian jangan lupa ini kan masih detached, kalian harus assign ke satu node ke satu cluster yang kalian punya. Baru nanti kalau misalnya kalian mau jalankan ini tinggal run all aja ya. Run all ya. Ya kan, di sini kalian bisa lihat query plan-nya nanti gimana gitu ya. Soalnya ini tadi ada ini ya. Explain. Ini dia adalah Python ya. Ini ya Python, PySpark berarti ini gede ya. Nah, ini dia query plan-nya. Jadi dia kalau misalnya kalian lihat agregat, diubah dia bentuknya nanti. Optimize query plan-nya gini, baru nanti Spark job-nya di deploy ya. Cool. Ya, keren banget sih Spark ini ya. Jadi optimisasinya udah banyak, makin lama makin mature ya kan, sama seperti kayak Java JVM-nya itu makin lama makin mature. Kalian nggak tahu dia ngelakuin apa aja untuk optimize code kalian ya. Begitu JVM-nya dia upgrade, udah code kalian lebih cepat aja gitu ya. Jadi nggak kalian urusin sendiri gitu ya. Ada plus minus ya, karena kalau misalnya kalian punya JVM, kalian punya model kayak gini ya kan, dia mungkin harus butuh mikir pas di awal,
Habis itu nanti baru dia bisa optim ya. Jadi dia ngelihat dari profiling dari code kalian on runtime. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini udah kelar, nanti kita akan masuk ke SQL Spark SQL ya, lebih ke Spark SQL-nya. Nanti kita bahas di sini nanti kita lihat ini ada using Spark SQL ya kan, ini yang kayak tadi, tapi kita menggunakan apa nih ya, langsung menggunakan kayak gini ya. Jadi kalian bakalan lebih dekat ke bisnis level ya. Jadi lebih gampang untuk komunikasinya dengan SQL sebenarnya daripada kalian kasih code gitu ya. Ya kan, jadi data analis kalian bisa juga lebih gampang untuk mengerti dan menerjemahkan ke bahasa ke SQL ya kan, dan kalian bisa optimize nanti ya, karena kalian tahu oh query plan-nya gini, cluster kita kayak gini, berarti kita harus gedein ini gitu. Jadi bisa lebih gampang. Ini nanti aku akan bawakan di pertemuan berikutnya. Until then, see you next time dan keep on learning, keep on coding, and kalau ada pertanyaan ya ditanyakan aja di kolom komentar. Thank you. See you next time.